Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 165. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 165. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi siang itu diminta mengantarkan dokumen oleh Pak Riki di sebuah perusahaan yang merupakan subkontraktor perusahaan itu. Dan setiba di perusahaan itu, Andi kemudian masuk ke perusahaan untuk menemui seseorang yang ingin ditemuinya. Rupanya kedatangan Andi ini membuat salah seorang di perusahaan ini merasa penasaran. Dan orang itu adalah pimpinan di perusahaan ini yang bernama Pak Hendra. Rupanya Pak Hendra merasa pernah melihat orang itu, namun Pak Hendra lupa di mana. Dan memang saat itu sulit untuk mengenali Andi yang mengenakan seragam cleaning service. Karena beberapa waktu lalu saat Pak Hendra ke kantor pusat, waktu itu pakaian yang dikenakan Andi berbeda jauh dengan pakaian yang saat ini dikenakan. Kini Pak Hendra hanya bisa menatap dari jarak beberapa meter dengan penasaran. Rupanya saat itu Andi harus bertemu dengan salah seorang staf bagian marketing di perusahaan itu yang bernama Ibu Susan. Dan setelah menunggu sekitar 30 menit, sang marketing yang bernama Ibu Susan itu baru turun dari lantai 2 untuk menemui Andi. Wanita berusia 32 tahun itu kemudian duduk di salah satu kursi di dekat Andi. "Mana mas dokumen dari Pak Riki?" tanya Ibu Susan kepada Andi. Rupanya Ibu Susan tidak tahu siapa yang dihadapinya saat itu. "Kok malah yang nganter cleaning service sih?" kata Bu Susan sambil tertawa. "Iya Bu, memangnya kenapa dengan cleaning service? Kan yang penting surat itu sampai ke tangan Ibu tanpa kurang satu apapun," kata Andi yang mulai merasakan gelagat tidak enak dari Bu Susan. "Ya namanya cleaning service kan bagian bersih-bersih. Apa gak salah tuh perusahaanmu kok nyuruh cleaning service buat mengantar dokumen ke perusahaan lain," kata Bu Susan dengan lagak yang seolah tak menghargai Andi saat itu. Sementara itu Pak Hendra kemudian mendatangi satpam yang ada di pintu masuk lobi perusahaan. Di tempat itu biasanya para tamu perusahaan akan meninggalkan kartu identitasnya untuk ditukar dengan kartu visitor. Dan setelah bertanya beberapa lama, kini Pak Hendra mendapatkan KTP milik Andi. Dan alangkah terkejutnya Pak Hendra ketika tahu kalau memang pemuda berpakaian cleaning service itu memang Andi Nicholas. Beragam tanda tanya ada dalam pikiran Pak Hendra tentang kedatangan Andi di perusahaan ini. Pasti Andi saat ini sedang menyamar. Tapi kenapa harus menyamar? Ada apa ini? Tanya Pak Hendra di dalam hatinya. Sementara itu Bu Susan yang saat itu membuka berkas dokumen yang diberikan Andi. Saat itu tiba-tiba wajah Bu Susan terlihat berubah. "Apa-apaan ini? Cara kerja model apa ini? Mas tolong bilang sama Pak Riki, dia gak bisa seperti ini. Bu, tugas saya kesini hanya mengantarkan dokumen ini, tak lebih dan tak kurang. Jadi kalau ada apa-apa silahkan Ibu berbicara dengan Pak Riki. Jangan dengan saya Bu. Soalnya tugas saya hanya mengantarkan surat ini sampai tujuan. Tak lebih dan tak kurang, hanya itu saja. Tapi kan kamu punya mulut, masa cuma ngomong gitu saja sama Pak Riki gak bisa? Dasar cleaning service gak guna kamu," kata Bu Susan terlihat marah kepada Andi. Pak Hendra yang mendengar Andi dimaki-maki Ibu Susan terlihat ketakutan.
Pak Hendra bahkan tadinya ingin mendekat, tapi saat ini menjadi ragu karena merasa khawatir jika Andi akan memarahinya karena dirinya adalah pimpinan di perusahaan itu. Perusahaan kamu itu kurang profesional, karyawan kayak Pak Ricky itu seharusnya dipecat saja dari perusahaan. Kamu tahu gak apa isi dokumen ini? Dokumen ini memberitahukan kalau produk kita tidak sesuai dengan keinginan mereka. Perusahaan ini sudah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak kalau produk kita memang bagus. Mendengar hal itu, Andi kemudian berkata, "Ya kalau memang begitu, kenapa ibu gak jual kepada mereka saja, Bu? Selesai masalah kalau ibu melakukan itu," kata Andi sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Andi itu, Bu Susan wajahnya terlihat berubah. Saat itu Bu Susan semakin emosi karena merasa kalau cleaning service yang ada di depannya itu semakin berani kepadanya. "Kamu ya," kata Bu Susan hampir menamparkan Andi. Namun pada saat bersamaan Pak Hendra tiba-tiba muncul di tempat itu. "Susan, apa yang kamu lakukan? Cepat kamu kembali ke ruanganmu sekarang," bentak Pak Hendra kepada Bu Susan. "Tapi Pak, ini urusan saya belum selesai," kata Bu Susan. "Susan, kamu dengar kata saya apa tidak?" kata Pak Hendra membentak Bu Susan. Rupanya Pak Hendra sempat bertanya kepada satpam yang ada di pintu masuk tentang nama staf yang ditemui di saat ini, sehingga Pak Hendra bisa mengetahui stafnya itu bernama Susan. "Susan, kamu minta maaf kepada beliau, dan cepat kamu kembali bekerja," kata Pak Hendra terlihat marah kepada Bu Susan. "Nanti 1 jam lagi kamu temui saya di ruangan saya dan tolong ajak atasanmu juga," bilang Pak Hendra yang nyuruh. Kata Pak Hendra dengan wajah nampak berwarna kemerahan karena menahan malu dan menahan marah saat itu. Bu Susan kemudian berkata, "Baik Pak," dan Bu Susan berniat meninggalkan tempat itu. Namun baru melangkah 2 langkah dari tempat itu, tiba-tiba terdengar suara melengking dari Pak Hendra. "Susan, kamu gak punya kuping atau bagaimana? Aku nyuruh kamu apa? Kamu minta maaf dulu," kata Pak Hendra terlihat emosi. Dan seketika itu Bu Susan kemudian berbalik arah dan menyalami Andi sambil meminta maaf dan kemudian meninggalkan tempat itu. Kali ini Bu Susan tampak sangat bingung. Dan Bu Susan belum bisa berpikir jernih tentang situasi yang kini dihadapinya. Kenapa dirinya bisa membuat Pak Hendra begitu marah? Ada apa ini? Bukankah pria itu hanya seorang cleaning service? Dan kini Pak Hendra terlihat ragu ketika Bu Susan sudah meninggalkan tempat tersebut. "Selamat siang Pak, silahkan duduk Pak," kata Pak Hendra mempersilahkan Andi untuk duduk. "Bapak datang ke sini ada keperluan apa ya Pak, kalau saya boleh tahu?" tanya Pak Hendra kepada Andi. Dan mendapatkan pertanyaan dari Pak Hendra itu, Andi kemudian menceritakan kepada Pak Hendra bahwa dirinya diminta salah seorang staf di tempat kerjanya untuk memberikan sebuah dokumen kepada salah seorang staf di perusahaan ini. Dan Andi juga tidak tahu isi dokumen itu, sehingga sebenarnya ibu itu salah alamat jika memarahi dirinya karena dirinya hanyalah seorang cleaning service yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan dokumen kepada Ibu Susan, staf marketing di perusahaan ini. "Nama Bapak siapa Pak, kalau saya boleh tahu?" kata Pak Hendra. "Saya Andi Pak," kata Andi sambil membetulkan posisi tempat duduknya. "Bapak ini bernama Andi Nicholas kan? Bapak ini putranya Pak Billy, pemilik perusahaan ini kan?" tanya Pak Hendra untuk meyakinkan dirinya kepada Andi. "Kalau Bapak ini memang pimpinan di perusahaan ini, maka seharusnya Bapak pernah bertemu dengan saya di pusat," kata Andi. Iya Pak, tapi itu beda banget. Bapak saat itu berpakaian sangat mewah dan beda dengan kali ini."
kata Pak Hendra. Iya Pak, memang saya saat ini bekerja sebagai cleaning service di salah satu perusahaan kami. Namun mungkin tak lama lagi. Tolong ya Pak, Bapak nasihati staf Bapak yang tadi supaya beliau lebih menghargai orang lain, kata Andi kepada Pak Hendra yang saat itu terlihat begitu gelisah di tempat duduknya. Pak, ini saya sepertinya sudah selesai dengan pekerjaan saya. Kalau begitu saya mohon pamit ya Pak, kata Andi kepada Pak Hendra. Saat itu Pak Hendra kemudian mengantarkan Andi sampai di parkiran motor dan pemandangan seperti ini terlihat sedikit aneh, di mana terlihat seorang pejabat perusahaan dengan tampilan begitu elegan mengawal seorang cleaning service sampai ke parkiran motor. Siang itu Andi sampai di kantor sekitar pukul 10:30 siang. Andi kini kembali bekerja ditemani Firman. Kali ini Andi bertugas membersihkan beberapa ruangan di lantai 3 perusahaan itu. Mas, kerjanya bagaimana sih Mas? Kok Mas Andi ini jarang masuk? Kata Firman. Andi kemudian menceritakan kalau dirinya hanya sambilan saja kerja di perusahaan ini. Ya gak apa-apa sih kalau menurutku. Mas Andi kan ceweknya juga kaya raya. Aman deh, pasti masalah kantong, kata Firman sambil bercanda kepada Andi. Mendengar candaan Firman itu, Andi hanya bisa menahan tawanya. Ah, ngawur itu Mas, kata Andi sambil tersenyum. Mungkin karena usia Andi yang masih muda sehingga Andi sebenarnya lebih menyukai sebagai cleaning service. Rupanya kehangatan suasana yang diciptakan teman-temannya itu sehingga dirinya merasa betah dengan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukannya itu. Andi dan Firman terlihat begitu kompak dalam bekerja dan jam 11:30 siang mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan kini mereka hendak kembali ke lantai 1. Namun baru mau melangkah tiba-tiba Andi dipanggil oleh seseorang. Mas, tolong dong belikan aku makan siang. Yang cepat ya, jangan lama-lama, kata staf yang meminta dibelikan makan siang itu. Andi kemudian berkata, baik Pak. Cuma ya lihat jaraknya juga Pak. Masa iya kalau tempatnya jauh kok disuruh cepat-cepat? Ah, kamu bisa ngomong ya? Gak jauh lah, cuma 1 kilo dari sini, kata staf tersebut tahu mau mengalah. Wah, kalau gitu sih jauh Pak. Maaf Pak, saya tidak bisa. Saya gak bisa jalan kaki kalau sejauh itu. Maaf Pak, kalau sejauh itu saya tidak bisa. Soalnya yang saya layani bukan cuma Bapak saja. Maaf Pak, saya jalan dulu, kata Andi sambil meninggalkan staf yang menyuruhnya itu. Firman kini kemudian menyusul langkah Andi sementara staf yang menyuruhnya itu tampak dibuat kesal olehnya. Wah, dasar cleaning service gak tahu diri dia. Disuruh beli makanan saja gak mau. Lihat saja lu, kata staf itu. Dan staf itu kemudian berencana melaporkan kedua cleaning service tersebut ke atasan mereka yaitu Pak Dimas. Seperti diketahui sebenarnya tugas cleaning service adalah bersih-bersih di lokasi perusahaan dan tidak lebih dari itu. Sehingga sebenarnya jika para staf perusahaan itu menyuruh mereka melakukan pekerjaan di luar job tersebut, para cleaning service berhak untuk menolak perintah atau pekerjaan itu. Namun rupanya banyak staf perusahaan itu yang tidak bisa membedakan job para cleaning service. Sebenarnya di perusahaan itu ada beberapa orang office boy yang memang bertugas melayani dan membantu tugas para staf perusahaan, namun jumlahnya juga hanya beberapa orang. Staf perusahaan yang bernama Hasan dari bagian keuangan itu rupanya kesal dengan apa yang dilakukan Andi, sehingga kemudian jam 1 siang staf bernama Hasan itu kemudian melaporkan kejadian itu kepada Pak Dimas melalui telepon di mejanya. Rupanya Pak Dimas saat itu malah membela Andi dan menyalahkan Pak Hasan dengan dalih bahwa
karyawan cleaning service adalah bagian kebersihan dan bukan pesuruh untuk membeli kebutuhan karyawan maupun perusahaan. Pak Dimas juga akhirnya menjelaskan kepada Hasan kalau bagian office boy jika mempunyai waktu luang malah bisa disuruh untuk melakukan hal itu. Dan Pak Dimas juga menjelaskan kalau itu bukan job desk dari cleaning service sehingga dia menganggap Pak Hasan salah alamat dengan menyuruh bagian cleaning service membelikan makan siang untuk dirinya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 165. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya